Halo, sobat sosiologi. Akhirnya kita berjumpa di podcast pertama kita bernama Positif, podcast sosiologi interaktif bersama aku, Nora, dari Sosiologi 20. Nah, kita udah kedatangan tamu spesial nih. Coba, mana ya tamu kita? Oke, Kak Dimas. Ya, halo Halo, semua. Kak Dimas. Ya, Oke, ngobrol-ngobrol kita di podcast kali ini akan ditemenin sama Kak Dimas nih. Kita bakal ngobrolin soal masa depan dari sosiologi nih. Kalau ngomong-ngomong soal masa depan kan hal yang agak sulit kita prediksi gitu gak sih Kak, kira-kira? ya. Kalau kita bicara masa depan, tentunya kita berbicara bahwa sesuatu yang belum terjadi. Akan tetapi, kita mempunyai 3 waktu yang saya rasa kita bisa maksimalkan. Yaitu yang kemarin, uh, kita punya 3 waktu yang kita bisa manfaatkan itu tadi. Yang pertama kemarin, yang kedua hari ini, dan yang ketiga hari besok ataupun yang kita sebut sebagai masa depan. Hari kemarin kita pelajari sebagai sebuah pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya, dan hari ini adalah kesempatan untuk kita mengembangkan dan memperbaiki apapun yang sebelumnya sudah kita lakukan sebelumnya, dan ke depan kita menaruh harapan untuk memperbaiki apa saja yang ingin kita perbaiki, dan begitu juga dengan masa depan. Kita perlu mempersiapkannya karena kita nggak pernah tahu bagaimana tantangan ke depan. Oleh sebab itu, kita juga harus transformatif dalam melaksanakan masa depan tersebut. Gitu sih. Iya, aku setuju banget sih kalau soal masa depan. Ada yang bilang juga nih, apa yang kita lakukan di masa sekarang ini akan menggambarkan gimana kita di masa depan, gitu nggak sih, Kak? Iya, kurang lebih begitu. Nah, ngomong-ngomong soal sosiologi nih, ya rumah kita, jurusan kita nih, sosiologi, Kak. Gimana sih ya menurut Kak Dimas sendiri nih, masa depan sosiologi itu gimana, Kak? Coba dong. Iya, kalau dari masa depan sosiologi, saya rasa sangat akan penuh tantangan dan sangat menarik sekali, karena kita tahu bahwa kehidupan kita bersosial pun sekarang tengah berubah dengan adanya pandemi. Dan kita juga nggak bisa prediksi bahwa ke depan kita akan hidup berdampingan dengan pandemi atau dengan sesuatu hal yang berbeda lagi. Akan tetapi yang kita perlu persiapkan adalah mahasiswa sosiologi harus berpikir kritis dan inovatif, saya rasa. Karena kita sebagai mahasiswa berbeda dengan pelajar yang hanya menduduki bangku sekolah, karena kita memiliki tanggung jawab moral sebagai mahasiswa. Setidaknya ada 3 tugas dan fungsi mahasiswa, yaitu agent of change, agent of knowledge, dan agent of control. Dan saya rasa itu menjadi tugas utama mahasiswa sosiologi utamanya untuk bisa beradaptasi di masyarakat di waktu yang akan datang. Wah, iya tadi Kak Dina juga sempat mention soal pandemi ya, gimana pandemi itu juga mempengaruhi kita sekarang, juga pastinya akan mempengaruhi kita di masa depan gitu ya Kak, khususnya ya sosiologi gitu ya Kak ya. Iya, karena kita tidak bisa berharap bahwa kita akan kembali seperti kehidupan masyarakat yang seperti biasa, yang seperti tatap muka dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus memikirkan bahwa ada opsi-opsi kemungkinan yang lain yang akan terjadi di masa depan. Oleh sebab itu, kita perlu lebih transformatif lagi, khususnya mahasiswa sosiologi yang memiliki kemampuan berpikir secara sosial yang sangat baik yang terdiri dari hukum, sosial,
agama, politik, dan lain sebagainya itu dipelajari di sosiologi. Sehingga itu menurut saya punya kesempatan lebih di masa yang akan datang. I see. Iya benar. Aku jadi kebuka juga nih dari pemaparan Kak Dimas barusan. Kalau misalnya kita nih mahasiswa sosiologi juga mengerti hal tersebut yang barusan juga disebutin sama Kak Dimas gitu kan. Dan kita juga harus benar-benar siap gitu soal gimana dan apa yang akan terjadi oleh sosiologi nanti di masa yang akan datang begitu. Dan menurut Kak Dimas sendiri nih, kesulitan yang mungkin akan kita hadapi nih di perjalanan kita menuju masa depan, khususnya untuk sosiologi nih seperti apa sih, Kak? Ya, kalau dari aku sendiri sih melihatnya sosiolog, terutama mahasiswa sosiologi terlalu terbatas pada pandemi ini sih menurutku, karena sebenarnya penelitian itu tidak perlu tidak selalu kita harus berada di lapangan, akan tetapi kita juga bisa tetap melakukan penelitian dan riset-riset yang saya rasa itu juga membangun nalar kritis dan pengetahuan yang diperlukan seperti itu. Akan tetapi kita terlalu berfokus pada penelitian itu harus turun lapang dan lain sebagainya, sedangkan kita tengah terbatas oleh situasi pandemi. Oleh sebab itu, mahasiswa sosiologi harus keluar dari kurung sangkar dari pandemi. Artinya kita harus berpikir out of the box untuk melakukan riset-riset yang menurut saya itu melatih nalar kritis dan transformatif itu tadi. Bener sih, kalau ingat-ingat soal waktu awal-awal pandemi ya, itu kayaknya bakal cocok kalau misalnya waktu kita berhadapan dengan pandemi awal-awal kemarin tuh dikatakan kita tuh kayak kaget gitu, dan kita harus mencoba untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan hal-hal yang sedemikian berbedanya dengan sebelum pandemi. Tapi lihatlah kita sekarang gitu, pandemi kayak udah 2 tahun lebih gitu ya, pandemi COVID-19 ini. Dan kalau menurut aku sendiri, menurut aku pribadi, pandemi sekarang bukan sebagai alasan kita untuk mundur, bahkan untuk stuck dan diam di tempat, tidak melakukan apa-apa, dan juga bukan alasan untuk, ya seperti kata Kak Dimas barusan ya, untuk mungkin menunda-nunda penelitian atau merasa kesulitan terhadap penelitian yang mungkin kita bisa lakukan di masa sekarang ini, gitu nggak sih Kak Dimas? Iya, mungkin kita memang perlu adaptasi, tapi saya rasa pandemi ini bukan dijadikan alasan bahwa penelitian dan pengembangan mahasiswa sosiologi harus berhenti. Karena seperti yang kita sadari itu semua, bahwa laboratorium kita adalah masyarakat. Dan dengan adanya pandemi ini, artinya kita beradaptasi dan memberikan cara baru untuk bagaimana kita tetap mengasah nalar kritis kita yang akan kita gunakan di masa yang akan datang. Gitu sih. Iya benar. Mungkin statement barusan ini bakal sejurus dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Sebelumnya ada beberapa warga sosiologi sendiri nih yang memiliki pertanyaan. Nah, kali ini mungkin aku akan masuk ke salah satu pertanyaan dari kawan Evidiana. Evidiana ini adalah salah satu mahasiswa sosiologi 2020. Nah, pertanyaannya itu kayak gini. Nah, perkuliahan online itu kan mau tidak mau dijadikan jalan yang efektif ya di saat pandemi. Tapi di sisi lain itu mahasiswa menjadi jenuh, tidak bersemangat untuk kuliah, dan juga karena kita tuh hanya bertatap melewat laptop saja gitu, tidak secara langsung. Nah, gimana sih cara menghadapi rasa jenuh, dan gimana sih membuat kuliah itu menjadi efektif dan tidak membuat kuliah itu sendiri menjadi hal yang membosankan sih Kak di masa pandemi seperti sekarang ini? Menurut Kak Dimas gimana nih? Ya,
kembali lagi bahwa setiap zamannya memiliki tantangannya masing-masing, dan setiap tantangan itu punya solusi masing-masing juga, sehingga kita nggak bisa membuat solusi di beberapa masalah yang terjadi sekaligus, karena kita juga harus melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Berkaitan dengan yang disampaikan tadi sama Ivy, saya rasa itulah tantangannya mahasiswa sosiologi. Saya lihat mahasiswa itu terlalu terpaku bahwa sebelumnya mahasiswa kuliah offline, kuliah dengan penelitian di lapangan dengan nyaman dan tenang, dan itu yang seharusnya kita rubah mindset-nya. Bagaimana kita harus beradaptasi dengan situasi yang terjadi saat ini, kemudian melakukan pembaruan yang bisa kita lakukan, dan saya rasa riset-riset tentang secara media dan analisis yang bisa digunakan terkait berita, wacana yang berkembang di masyarakat, menurut saya itu menjadi isu-isu yang bisa digunakan sebagai alternatif supaya mahasiswa sosiologi ini tidak bosan dan tidak terpaku pada penelitian-penelitian lapangan yang terlalu dipaksakan. Meskipun yang terlalu dipaksakan itu maksudnya situasinya tetap memburuk, akan tetapi mahasiswa terus dipaksa untuk penelitian di lapangan, dan saya rasa perlu adanya pembaruan-pembaruan seperti tadi yang saya sebutkan. Mungkin begitu. Iya, perlunya diadakannya pembaruan. Setuju sih. Jadi hal ini juga termasuk pada mungkin dari kita sendiri juga mahasiswanya tidak berpaku pada ini lagi online nih, aku nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelakuin itu, kayak jadi terbebani dan juga terkekang sendiri gitu. Mau melakukan ini nggak bisa, mau melakukan itu nggak bisa. Seharusnya itu udah nggak jadi excuse buat kita lagi gitu ya, kayak untuk bergerak terus maju ke depan walaupun pandemi ini menghalangi kita sekarang ini gitu ya kayak. Iya, karena setiap ada kesulitan juga ada kesempatan di dalam. Bener banget, tiap ada kesulitan pasti ada kesempatan. Nah, bener banget nih. Terus nih, ada pertanyaan lagi dari Anissa Dini. Nah, ini Anissa, ini adalah maba Sosiologi 21. Dia bertanya soal gimana sih cara kita sebagai mahasiswa sosiologi untuk turut berperan proaktif dan bisa memanfaatkan bonus demografi Indonesia di 2045 yang terkait dengan bidang sosial itu sendiri, serta sifatnya yang berkelanjutan itu, baik dalam mengikuti proses perumusan kebijakan atau regulasi terkait maupun hal-hal sosial yang sejenis. Karena nggak jarang ketika kita mengikuti sebuah event atau kegiatan sosial itu hanya berhenti jika event atau kegiatan itu selesai. Ini aku kayaknya juga melihat penampakan yang sama dengan Anissa ya. Kalau misalnya suatu event selesai, suatu kegiatan sosial itu selesai, maka tak jarang itu sikap kita yang perhatian atau awareness kita terhadap sesuatu itu juga ikut turut hilang, turut berhenti ketika event itu selesai. Nah, gimana sih menurut Kak Dimas soal hal ini? Ya, menurut saya sih itu letaknya pada kesadaran mahasiswa yang dibentuk dari kepekaan mereka terhadap masyarakat. Menurut saya itu pertama itu soal pemahaman terkait fungsi mahasiswa itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3, agent of change, agent of knowledge, dan agent of control tadi. Itu semua untuk masyarakat. Dan ketika kita melihat apa yang nanti akan dilakukan secara berkelanjutan, kita tentunya perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang layak juga. Dalam hal ini mahasiswa sosiologi tidak hanya terpaku seperti masalah-masalah yang saya sebutkan di awal, yang terbatas karena pandemi dan lain sebagainya. Tentunya kita harus berlatih dengan melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga
kita memiliki nalar kritis dan kesadaran lebih untuk bergerak dan berperan serta di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut saya begitu. Oke, dalam mengasah nalar kritis dan juga berpikiran kritis dan berpikiran tajam gitu ya, kayak analisis yang kritis dan tajam juga, itu kalau Kak Dimas nih ya, untuk kita jurusan sosiologi itu gimana sih kita tuh bisa mengasah hal tersebut gitu, gimana caranya kita tuh bisa berpikir kritis dan juga memiliki analisis yang tajam itu gimana sih Kak caranya nih? Kayaknya ini jadi pertanyaan yang banyak ditanyakan dan juga kebingungan buat kita apalagi mungkin mahasiswa baru gitu ya, kayak gimana sih menurut Kak Dimas nih? Ya, kalau menurut saya sih itu tergantung niat kita sebagai mahasiswa untuk belajar. Saya rasa kita terlalu malu untuk belajar sehingga kita tertinggal dengan teman-teman yang lain. Ketika kita pahami bahwa kita semua berawal dari titik yang sama, dan yang menentukan kita berada di titik yang berbeda dengan yang lain adalah usaha kita sudah sejauh mana. Dan menurut saya belajar itu tidak perlu tapi tidak hanya terbatas pada buku-buku yang ada, akan tetapi kita juga mampu melihatnya secara sosial. Artinya ketika kita melihat di masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat itu kita bisa komparasikan dengan apa yang kita baca, sehingga pengetahuan itu terus terbentuk dan terbangun di dalam nalar kita, dan itu yang akan menjadi membangun kepekaan terhadap masyarakat. Dan saya rasa dengan begitu mahasiswa sosiologi dapat meningkatkan sumber daya manusianya, dan itu akan menjadi jawaban di masa yang akan datang. Menurut saya begitu. Iya, benar banget sih. Aku setuju sama kata Kak Dimas barusan. Terus mungkin hal-hal tersebut soal belajar dan juga berpikir kreatif dan juga mengasah analisis kita itu bisa menjadikan kita mahasiswa yang ideal gitu. Jika kita itu melakukan hal tersebut dengan kesungguhan dan juga fokus begitu. Terus soal mahasiswa ideal ya, mahasiswa sosiologi yang ideal. Gimana sih Kak Dimas itu menggambarkan mahasiswa sosiologi yang ideal? Kak, gimana? Ya, bagi saya mahasiswa sosiologi yang ideal itu adalah mahasiswa yang memiliki kepekaan terhadap masyarakat, dan selain dia memegang tanggung jawab pada masyarakat, dia juga mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan pada program studinya. Artinya dia tidak menjadi beban di antara baik itu lembaga, baik itu secara pribadinya sendiri, dan juga pada masyarakat. Artinya dia mampu bertanggung jawab pada dirinya. Menurut saya begitu. Setuju sih, aku setuju sama statement Kak Dimas barusan. Kalau gimana hal tersebut itu tergantung gimana kita itu bertanggung jawab terhadap diri kita juga gitu ya. Dan memang sebagai mahasiswa sosiologi, nah ini tuh yang aku sendiri juga alami ya. Sosiologi ini bukannya tidak dikenal, bahkan sosiologi ini sebenarnya adalah bagi kebanyakan orang atau memang bahwasanya sosiologi ini tuh induk dari ilmu pengetahuan gitu. Tapi entah kenapa di masyarakat umum atau mungkin orang tua atau tante atau kakek nenek kita, mungkin waktu kita baru masuk nih ke jurusan sosiologi, waktu ditanya masuk jurusan apa, sosiologi, apa itu sosiologi gitu, mereka tuh bertanya-tanya apa sih ini sosiologi, dan mungkin yang tahu dan sosiologi itu selalu dikaitkan dengan mata pelajaran di SMA gitu kan, di IPS kan sosiologi itu, dan mereka berasumsi bahwa seorang yang belajar sosiologi itu akan menjadi guru dan juga
atau dosen gitu atau tenaga pengajar. Nah, apakah Kak Dimas setuju dengan hal ini atau Kak Dimas punya pemikiran lain soal hal ini? Gimana nih Kak? Ya, saya rasa itu juga terjadi pada semua mahasiswa yang ada di program studi yang ada di UNED ya. Karena saya sendiri pun memahami itu dan merasakannya juga. Akan tetapi ketika kita masuk di dalamnya, beberapa semester kemudian banyak yang kita pelajari. Kemudian saya kemudian menyadari bahwa begitu pentingnya sosiologi di kehidupan masyarakat. Akan tetapi banyak orang yang belum mengerti bahwa jurusan ini memiliki potensi yang lebih dari jurusan-jurusan yang lain. Karena mungkin mahasiswa sosiologi mengerti bahwa kita belajar berbagai aspek di kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, politik, agama, sosial, hukum, sex and gender, dan banyak sekali yang sosiologi pelajari, dan itu tidak semua aspek yang dipelajari di jurusan lain, sehingga itu menjadi titik poin kita dan titik plus kita bahwa itu menjadi kelebihan yang kita miliki dan kita harus maksimalkan. Dan pertanyaannya tidak hanya jurusan sosiologi itu apa, yang sering kali ditanyakan nanti kerjanya apa. Mungkin kita luput bahwa sosiologi tidak hanya sebagai guru, sebagai dosen, dan lain sebagainya. Tapi sosiologi bisa menjadi apa saja menurut saya. Karena kita mempelajari semua aspek kehidupan di masyarakat di sosiologi. Sehingga apapun yang kita akan lakukan di masyarakat, ilmu sosiologi itu tetap akan terus kita gunakan. Bahkan di dalam keluarga saja ada sosiologinya. Sehingga saya rasa tidak ada ruginya untuk belajar sosiologi, dan belajar sosiologi terlalu luas manfaatnya menurut saya. Iya sih, ternyata waktu aku juga berkecimpung dalam jurusan ini, ternyata sosiologi itu seluas itu gitu. Nggak kayak waktu aku belajar di SMA, waktu sosiologi di IPS gitu. Belajarnya soal pelajaran umum soal sosiologi lah, sertifikasi sosial gitu kan. Nah, setelah aku masuk di jurusannya waktu kuliah, dan sosiologi ini benar-benar seluas itu, aku kayak merasa justru nggak nyangka gitu kalau misalnya bahkan kita mempelajari sex and gender, dan juga tadi yang seperti tadi mas sosiologi keluarga, sosiologi lingkungan juga. Aku nggak bakal expect bakal belajar ini waktu kuliah gitu, dan ternyata sosiologi yang selama ini aku kenal dari SMA itu sebagian kecilnya, sebagian paling kecil dari sosiologi yang sebenarnya. Kak Dimas juga ngerasa kayak gitu gak sih? Ya, karena sejak awal di pengantar sosiologi dulu pernah dibahas bahwa semua yang dipelajari di SMA itu hanya digantikan satu buku sosiologi satu pengantar. Dan di saat itu juga saya mengerti bahwa banyak aspek yang akan dibuka setelah ini, dan itu terbukti bahwa semua aspek di kehidupan masyarakat kita pelajari di situ. Iya, benar banget. Nah, kita mungkin bisa move ke last question dari Kak Effendi, mahasiswa sosiologi 2019. Menurut Kak Dimas, apa sih yang menjadikan jurusan sosiologi ini sangat penting gitu? Gimana tuh Kak soal bagaimana sosiologi itu bisa penting dan gimana tantangan? Nah ini nih tantangan khususnya bagi kita nih mahasiswa yang masih belajar di sosiologi untuk bisa berkembang, untuk bisa bermanfaat untuk masa depan sosiologi itu sendiri. Nah, gimana nih Kak? Ya, hal ini tentunya didasari karena banyak yang mengira bahwa sosiologi itu tempatnya kurang penting di masyarakat. Menurut saya terbalik, bahwa justru
yang paling penting itu adalah jurusan sosiologi di masyarakat. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa sosiologi sangat luas aspeknya. Berbagai aspek di kehidupan masyarakat kita pelajari secara mendalam. Kemudian ketika kita melihat masa depan, tentunya akan terus ada perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus mampu berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Serta memiliki keingintahuan intelektual dan mampu memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang sejauh ini. Nah, dengan begitu, dengan bagaimanapun tantangannya, dengan situasi apapun, kita mampu bersaing dan melihat masa depan sebagai sebuah peluang. Itu sih. Iya sih, aku setuju kalau misalnya masa depan itu memang harus dilihat sebagai peluang gitu ya, kayak peluang gimana kita bisa memanfaatkan apa yang mungkin akan muncul di masa depan. Dan juga kalau aku pengen tahu nih, kalau menurut Kak Dimas ya, aspek apa aja sih yang bakal banyak mempengaruhi sosiologi di masa depan gitu Kak? Gimana nih Kak? Ya, tentunya aspek politik kita akan berubah, aspek kesehatan, aspek hukum pun juga, sosial. Dan saya rasa itu seperti yang kita rasakan saat ini, bahwa pandemi itu dapat merubah segala aspek yang ada di kehidupan kita. Sekalipun agama, kita aja ketika beribadah harus menjaga jarak juga. Dan saya rasa terkait dengan aspek, saya rasa itu akan memukul semua aspek yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Itu sih. Wah, iya. Bener banget kata Dimas. Oke, mungkin kita udah di last session. Apakah Kak Dimas ada pesan nih untuk para adik-adik tingkat Kak Dimas Sosiologi 19, 20, 21 untuk menyambut masa depan sosiologi di kemudian hari ini Kak? Gimana Kak? Ya, sebelumnya saya mau sebutkan quotes dari Tan Malaka yang mungkin banyak orang tahu. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Nah, hal ini perlu direfleksikan pada kita sebagai mahasiswa sosiologi, bahwa kita memiliki tanggung jawab moral di masyarakat. Kita belajar dari masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus berkembang dan memajukan masyarakat itu sendiri. Itu sih dari aku. Wah, keren banget nih closing statement dari Kak Dimas. Tapi sayang banget positif podcast kita pada malam hari ini bisa sebentar banget, karena juga kita bakal bertemu mungkin di podcast positif selanjutnya yang tidak kalah seru. Dan aku mau makasih banget sebaik-baiknya pada Kak Dimas yang udah meluangkan waktu untuk ngobrol seru sama aku pada malam hari ini di Positif. Makasih Kak Dimas. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada teman-teman di Masos yang sudah memberikan ruang untuk acara ini. Oke, bagi Sobat Sosiologi, mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan di Positif episode selanjutnya. Dan aku Nora, pamit undur diri dari podcast Sosiologi. Positif, podcast Sosiologi Interaktif.